Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad nuril anwar wa sirril asrar وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضال لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada bosan-bosannya kita ungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Yazid bin Muawiyah arsala abi ila al-Ahnaf bin Qais falamma wasala ilayhi qala lahu ya Aba Bahr ma taqulu fil walad qala ya amiral mu'minin thimaru qulubina wa imadu dhuhurina wa nahnu lahum ardun dhalila wa sama'un dhalila wa bim nusulu ala kulli jalila fa in talabu fa'utihim wa in ghadabu fa'urdihim yamnahuka wudduhum wa yahbuka juhduhum wa la takun alaihim thiqalan thaqila fayamullu hayataka wa yawuddu wafataka wa yakrahu qurbaka. Faqala lahu Muawiyah lillahi anta ya Ahnaf laqad dakhalta alayya ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Dikatakan oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah merupakan raja, bukan khalifah lagi. Raja setelah ayahnya, yaitu khalifah Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Di masa Yazid bin Muawiyah inilah seluruh keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihabisi oleh pasukan Yazid bin Muawiyah di Karbala. Habis semua laki-laki dari Ahlul Bait Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad di Karbala dihabisi oleh Yazid bin Muawiyah. Tinggal satu, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang waktu itu memang beliau berada di kemah.
dan dipertahankan oleh bibinya yaitu Sukainah. Jangan sampai Sayyidina Ali ini, Sayyidina Ali al-Abidin terbunuh oleh pasukan-pasukan yang lalim, oleh pasukan-pasukan Yazid bin Muawiyah. Akhirnya selamatlah Sayyidina Ali Zainal Abidin dari pembantaian pasukan Yazid bin Muawiyah yang berada di kota Karbala. Memang ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Muhammad tidak bakal habis ila yaumil qiyamah. Dan nanti yang membunuh Dajjal yaitu salah satu ahlul bait Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yazid bin Muawiyah. Dan seluruh pasukan Yazid, mereka yang membantai keluarga Nabi Muhammad itu bukan orang-orang yang biasa. Mereka semua hafal Quran, mereka semua orang-orang ahli ibadah, mereka semua orang-orang ahli membaca Al-Quran, mereka orang-orang ahli zikir. Tapi kenapa mereka tidak ada satupun rasa takut kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW yang memang itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang cinta terhadap keluargaku berarti cinta kepada aku Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang membenci keluargaku berarti dia benci kepada aku Nabi Muhammad SAW. Yazid bin Muawiyah dan seluruh pasukannya bukan hanya benci kepada ahlul bait Nabi Muhammad, bahkan mereka membantai habis-habisan di Karbala, dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang mana tidak sebanding antara ahlul bait Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad dengan pasukan Yazid bin Muawiyah. Namun bagaimana perjuangan Sayyidina Husain? Sayyidina Husain mati-matian membela harga dirinya. Sayyidina Husain mati-matian bertarung dengan pasukan-pasukan yang zalim, sampai-sampai kepala Sayyidina Husain dipenggal oleh pasukan Muawiyah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nabi pernah mengatakan, istadda ghadabullah wa ghadabu rasulihi wa ghadabu malaikatihi ala man ahraqa dama nabiyyin au adzau fi itrati. Kata Nabi Muhammad, Allah murka dan Rasulullah murka dan seluruh malaikat-malaikat Allah murka bagi siapapun yang menumpahkan darah Nabi atau mereka membenci keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah, maka seluruh yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih darah yang mengalir dari Nabi Muhammad SAW, yaitu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membahas kitab Imam Ghazali, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak maksiat, ibadah kita enggak seberapa, mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Yazid bin Muawiyah, aku pernah diutus oleh abaku, yakni Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku pernah diutus oleh abaku untuk pergi ke rumah Ahnaf bin Qais, yakni memanggil Ahnaf bin Qais untuk mendatangi Khalifah Muawiyah. Falamma sallallahu ketika Ahnaf bin Qais nyampe ke istana Khalifah Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, ya Aba Bahr. Aba Bahr ini kunyah atau laqab Imam Ahnaf bin Qais. Aba Bahr ini kunyah atau laqab dari Ahnaf bin Qais. Kata Khalifah Muawiyah, ya Aba Bahr, wahai bapaknya Bahr,
ma taqulu fil walad, bagaimana pendapatmu tentang seorang anak. Ya, kita masih melanjutkan tentang pembahasan birrul walidain atau pembahasan tentang anak. Kemudian qala ya Amirul Mukminin thimaru qulubina, wahai pemimpin sekalian orang mukmin, anak itu thimaru qulubina, buah hati kita. Ya, anak ini buah hati kita yang harus kita sayangi, yang harus kita jaga. Jangan sampai anak kita celaka di dunia, lebih-lebih ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menjaga anak kita? Tentunya bagaimana caranya agar anak ini mengerti tentang adab, anak ini mengerti tentang syariat Nabi Muhammad, dan bagaimana anak ini caranya berbakti terhadap kedua orang tua. Kemudian wa imadu zuhurina, kata Ahnaf bin Qais atau Abu Bahar, wahai pemimpin sekalian orang mukmin, anak merupakan penyemangat bagi diri kita, kan? Anak penyemangat buat diri kita. Kerja capek-capek pulang ke rumah ketemu anak, senang rasanya. Kerja kelihatan anak, senang rasanya. Malas untuk kerja, ketika melihat anak semangat untuk kerja. Sebab kewajiban kita harus menafkahi anak-anak kita, terutama dengan nafkah yang halal. Sebab siapapun yang masuk barang haram ke mulutnya sampai menjadi daging, maka dikatakan siapapun yang masuk ke mulutnya barang-barang yang diharamkan oleh Allah, asad jawarihu, mau tidak mau dia pasti bakal maksiat. Sya'am abang, mau tidak mau, apabila yang masuk ke perut kita barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik bagaimanapun susah untuk dididik, sebab dia pasti akan maksiat mau tidak mau. Sebaliknya dikatakan wa man akalal halal atau ajawarihu sya'am abang, dan siapapun yang memakan makanan yang halal atau ajawarihu, maka pasti anggota tubuhnya akan menjadi taat, mau tidak mau pasti akan taat. Kemudian wa nahnu lahum ardun dalilah, kata Ahnaf bin Qais, wahai pemimpin sekalian mukmin, anak kita merupakan bagi diri kita bumi yang zalil, yakni kita ini laksana bumi kepada anak kita. Bagaimanapun keadaan anak kita, kita pasti terima. Apapun yang terjadi terhadap diri kita, apapun yang diperbuat oleh anak kita, apapun bentuknya anak kita, kita pasti nerimanya dengan senang. Laksana bumi, bumi berbagai macam manusia diterima. Orang ahli maksiat, orang ini, orang itu diterimanya oleh bumi. Begitu pula orang tua. Bagaimanapun bentuknya anak kita, ya, kita pasti menerimanya dan menyayanginya, sebab itu merupakan buah hati kita. Kemudian wasama'u dhalilah, wahai pemimpin sekalian mukmin, kata Ahnaf bin Qais, anak kita merupakan bagi diri kita, kita menaungi anak kita, ya, laksana langit. Jadi kita menaungi anak kita, menjaga anak kita dari berbagai hal-hal yang membahayakan anak kita. Kemudian wabihim nasulu ala kulli jalilatin, dan sebab anak kita
akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan anak kita ajari ngaji, kita ajari untuk berbuat baik. Maka ketika kita meninggal, apapun yang diperbuat oleh anak kita dari berbagai macam kebaikan, orang tua akan mendapatkannya. Makanya dianjurkan oleh ulama, kalau bisa masalah ngaji, masalah ibadah, sebaiknya kita sendiri yang mengajari. Baca Al-Quran sebaiknya kita sendiri, orang tua sendiri, supaya pahalanya mengaji akan terus menerus kepada diri kita. Nah, begitu pula berbagai macam-macam kebaikan-kebaikan atau adab, kebaikan yang mereka berbuat akan kembali terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.